Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa. Kembali lagi dengan beta Sabri Leorima di Carita par Kastau Basudara Samoa. Nah, kali ini beta ada mau baca cerita sedikit dengan salah satu teman, salah satu rekan, bahkan sudah dianggap sebagai saudara lah. Dia dari Indonesia paling timur yang di paling gunung. Kita akan bicara terkait situasi demokrasi dan tahanan politik yang ada sinkronisasinya dengan COVID-19. Nah, siapa dia? Langsung saja kita panggil dia. Cuan Kefu. Halo, selamat salam multi. Ya, salam multi. Duduk. Salam corona. Salam corona. Ah. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sekali. Oke, Bapak Cuan, terima kasih sudah datang di channel beta Leorima Official 94. Nah, itu kita punya channel. Iya. Sebelum kita masuk, lebih baiknya ada bahasa pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Bisa perkenalkan dulu nama sama asal gitu. Baik, terima kasih. Nama saya Fajar Cuan. Panggilannya Cuan. Jadi biasa orang panggil saya Cuan. Cuan. Terus asalnya dari Papua, tepatnya di Wamena. Wamena. Saya tinggal di Ciputat. Berangkat dari Papua ke Jakarta dulu tahun berapa ya? Iya, termasuk sudah lama juga, 10 tahun lebih. Saya keseharian saya sehari-hari saya tidak sibuk apa-apa, cuma diam saja di rumah. Akhir-akhir ini karena situasi juga kan tidak boleh kita keluar kemana-mana. Siap. Mungkin perkenalannya seperti itu. Oke, dengar Bapak Cuan lagi fokus untuk memperjuangkan pembebasan teman-teman aktivis ya yang ditahan pada 2019 lalu, yang sampai saat ini belum ada putusan untuk mereka bebas itu. Dengar-dengar lagi fokus ke isu itu ya, pembebasan tapol aktivis Papua. Ya benar. Nah, itu bisa diceritakan nggak gimana tuh kira-kira dari awal mereka ditahan sampai sekarang kok tidak dibebaskan, padahal banyak narapidana itu yang sudah dibebaskan, tapi kenapa teman-teman aktivis Papua yang sekarang ditahan ini belum bebas juga? Itu kenapa kira-kira? Nah, ini tahanan politik kawan-kawan Papua ini kebetulan hari ini mereka lagi sedang sidang putusan. Biasanya kita datang langsung menghadiri persidangan, tapi karena situasi corona jadi sidang itu dilakukan secara online gitu. Jadi untuk kawan-kawan itu sekarang ini mereka lagi sidang. Jam 1 itu tadi sudah mulai. Nah, terus kalau mau cerita latar belakang dari persoalan kawan-kawan ini, sebenarnya ini karena akibat dari saking secara spontan begitu menyampaikan amarah, menyampaikan saking emosi. Oh, itu yang keterkaitan dengan di Surabaya itu ya? Betul. Sama Jogja. Jadi ketika itu memang aksi
penolakan rasisme itu dilakukan tidak hanya kita di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Bahkan banyak solidaritas orang-orang Indonesia dari Jawa Tengah, Makassar, dimanapun juga mereka menolak dengan rasisme itu. Mereka berpartisipasi melakukan menuntut supaya negara segera melakukan mengadili pelaku-pelaku itu. Nah, di saat yang sama kita teman-teman Papua juga untuk yang Kota Studi Yogyakarta semua kumpul, kami melakukan aksi di depan itu, aksi di depan istana, namun tanpa disadari ada oknum-oknum yang itu dari peserta masa aksi itu yang kemudian membawa BK. Nah, akhirnya Apa itu apa bendera itu? Bendera. Ya, bendera. Oh, akibat dari bendera itu Akibat dari bendera itu kemudian ditahan sampai sekarang. Dituduh kawan-kawan yang terlibat atau yang berperan penting dalam aksi itu semua diculik, ditangkap karena dianggap kalian yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan makar gitu. Nah, mereka setelah ditangkap kemudian ditetapkan dengan pasal makar itu, dan hingga hari ini persidangan terus dilakukan mulai dari Sudah berapa kali sih mengikuti prosedur persidangan? itu. Persidangan dilakukan sekitar 13 atau 12 begitu. Itu cuman untuk pembebasan Iya, mereka? dalam 1 minggu 1 kali. Satu kali. Iya. Dalam 1 minggu 1 kali. Ada yang beberapa kali ditunda juga karena situasi. Jadi yang membuat Bapak Cuan dan teman-teman Papua itu bergerak untuk memperjuangkan itu apa? Kami tujuan turun aksi itu Enggak, maksudnya untuk yang pembebasan teman-teman Tapol dari Papua ini. kami mengawal mereka, mendesak pihak berwenang dengan tuntutan segera membebaskan kawan-kawan kami karena mereka bukan orang yang salah. Mereka adalah korban dari rasisme yang di Surabaya, sementara pelakunya hanya dijerat dengan hukuman 7 bulan penjara. Terus pelaku dari pihak aparat keamanan juga tidak tahu. Itu Yang terlibat dalam aksi kejadian di Surabaya itu kan ada beberapa kelompok ormas, aparat keamanan, terus ada 2 itu dan lain-lain. Jadi FPI. Nah, yang terbukti ini itu salah satunya itu kan dari ketua yang nama Tri Susanti. Oh iya. Tri Susanti itu Ketua dari salah satu Ormas. Ya, kayaknya seperti Yang kemudian dia juga, memprovokasi. Iya, memprovokasi. Dia dianggap memprovokasi, menyuruh anggota. Tapi dia kan sudah ditahan ya? Ditahan, dihukum 7 bulan 7 bulan masa tahanan. Terus dari pihak aparat TNI yang sudah viral di mana-mana itu videonya, itu diadili sesuai dengan hukum atau peraturan mahkamah militer. Jadi tidak tahu itu statusnya sampai sekarang diskorsing atau dia tetap menjadi anggota atau
pecat selamanya kurang tahu juga, tapi ya gitu lah. Untuk ini, untuk apa namanya? Yang teman-teman di tanah ini berapa orang sih? Teman-teman Dan yang kesibukan mereka tuh apa? Kuliah kah atau teman-teman tahanan di Jakarta, untuk Yang di tahanan yang di Jakarta? Papua yang di Jakarta itu ada sekitar 6 orang. 6 orang? Itu mahasiswa semua? Semuanya mahasiswa. Terus yang satunya tidak, dia buruh. Oh buruh. Satu buruh, 5-nya mahasiswa. Iya. Aktivis lah. Nggak tahu dia statusnya aktivis atau buruh, itu satu. Aktivis buruh lah, biar enak. Oh, jadi yang Surya Anta itu. Oh, Surya Anta itu yang aktivis buruh itu. Kalau yang lain-lain statusnya mahasiswa. Lalu sejauh ini yang sudah dilakukan apa saja, selain pengawalan, apa saja yang sudah dilakukan? Apakah ada aksi lain selain itu untuk menggalang dukungan atau Ya, untuk membuka forum-forum untuk memperkenalkan lo kalau ini lo mereka ini sebenarnya tidak salah gitu. Mereka adalah bagian dari korban rasisme kemarin. Jadi selain apa sih kampanye apa yang sudah dilakukan selain pengawalan proses persidangan itu? Ya, jadi dari awal mereka ditahan itu kita sudah memang terus kawal terus mereka begitu, dari teman-teman bantuan hukum, dari teman-teman berbagai organisasi yang pro demokrasi begitu. Artinya yang organisasi pro demokrasi ini mereka melihat ini tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua ini adalah salah satu bentuk pelarangan atau bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Seperti itu. Jadi sangat tidak wajar itu tidak terjadi. Nah, kalau persoalan makar, pasal yang ditetapkan kepada kawan-kawan kita ini sebenarnya juga dipertanyakan oleh berbagai pihak begitu. Karena pasal yang disebut pasal makar itu sendiri, kecuali dari sebelum-sebelumnya itu ada semacam perencanaan terus. Jadi ini tak terduga ya? Ya, ini terjadi Karena, sama sekali tak terduga. Bahkan yang menjadi penanggung jawab aksi itu mereka sama sekali tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Tiba-tiba pada saat aksi nggak ada yang mengibarkan bendera seperti itu. Nah, itu kronologisnya. Jadi, tapi kemudian kawan-kawan ini yang berperan penting pada saat aksi itu lah yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara oknum yang tiba-tiba bawa ini bendera itu nggak tahu. Polisi sampai sekarang tidak menangkap pelaku ini orang-orangnya. Terus untuk pengawalan sudah banyak sekali dilakukan, baik dari kawan-kawan sesama organisasi Prodem, terus juga NGO segala macam. Terus kemarin nama-nama tahanan politik ini juga sempat dilaporkan ke PBB sana berkaitan dengan situasi sekarang ini. Oh, jadi sudah sampai ke PBB nama-nama dari ke 6 orang ini? Ya, itu tapi ada ini nggak? Belum ada respon. Tapi sudah dilapor ya ke sana ya? Karena memang dari PBB sendiri sudah ada himbauan untuk membebaskan tahanan narapidana di seluruh Indonesia, baik itu lapor maupun yang lain. Itu mengingat situasi kan. Di situasi sekarang corona ini semakin ini menimbul kepada negara-negara untuk membebaskan tahanan politik. Tapi kayak 6 orang itu sekarang posisinya di mana? Di dalam sel apa? Di Salemba.
itu dalam rutan gitu ya? Ya, tidak tahu di dalam hutan atau sel atau hanya rutan. Yang jadi iya kalau di Salem Mbak pasti rutan itu. Berarti masih di situ tapi sementara banyak yang sudah keluar gitu. Yang narapidana korupsi apa sih? Kasus-kasus kriminal. Jadi Tapi ke teman-teman ini belum keluar gimana? itu yang kemarin menjadi salah satu desakan kita juga. Kalau desakan ke presiden gimana? Presiden? Desakan kita ke presiden itu yang pertama bebaskan kita punya teman-teman. Maksudnya pakai cara apa gitu? Oh, caranya demo. Demo terus Awal-awal sebelum maksudnya corona ini, dalam situasi sekarang ini, dalam situasi corona ini apa yang dilakukan itu? paling ini buat stiker-stiker, Stiker kampanye itu ya, di medsos. visual gitu ya. Iya. Ah, Bukan di visual saya di medsos. oh, Kalau mau langsung kawal, sekarang aja lagi sidang, kita nggak bisa datang, sidangnya lewat online. online. Harusnya tahu. Oke, ribet juga ya. Nah, apa sih apa ya harapan ke depan dari Bapak Cuan gimana? Untuk untuk pemerintah dan terhadap keenam orang ini, Tapol ini, dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk bersama-sama, tapi kemudian mereka masih bisa bersama di dalam rutan gitu, dalam. Nah harapannya gimana gitu? Harapan kita untuk anak teman-teman Tapol ini, harapan kita dari teman-teman Tapol untuk pemerintah itu yang jelas posisi kami itu tidak salah. Tidak salah. Itu perlu digarisbawahi, posisi kita ini tidak salah. Yang salah, saya kalau mau bilang secara kasar, yang salah, yang membuat Indonesia ini bisa waktu itu sempat hampir terpecah belah, itu karena ulah dari oknum-oknum yang terlibat dalam rasialisme di Surabaya itu, yang harusnya menerima hukum setimpal, hukum seumur hidup penjara, atau kalau tidak dipecat sekalian dari jabatan itu adalah pelaku yang terlibat dalam kasus rasisme di Surabaya. Nah, sementara kita yang menolak rasisme itu justru ditangkap dengan tuduhan pasal makar dan sebagainya. Persoalan bendera segala macam itu hal ya namanya juga orang menyampaikan emosi secara spontan kan. Nah itu. Jadi ini berkaitan dengan ini sebenarnya terjadi akibat dampak daripada demokrasi, sistem demokrasi kita, penerapannya ini yang saya pikir kurang efektif. Ini tidak hanya terjadi di kita orang Papua saja, tapi banyak terjadi aktivis baru kemarin ini ada aktivis penulis kebijakan publik. Dia ditangkap hanya karena dia menyuarakan mengkritik pemerintah cara menangani persoalan corona. Nah ditangkap. Jadi sedikit-sedikit ditangkap. Jadi demokrasi kita ini, masyarakat kita belum bisa menerima demokrasi secara utuh gitu. Jadi kritik itu dianggap sesuatu yang apa ya? Jadi tabu lah bagi mereka itu masih tabu soal kritik. Ya. Jadi kenapa kalau tidak mau dikritik jangan jadi pejabat kan begitu? Nah iya. Sederhananya. Nah itu yang masih problem. Ini Masih jadi problem. Mental pejabat publik itu harus kuat. Dari apapun, siap dikritik, siap apapun. Iya, padahal kita yang mengkritikkan pejabatnya bukan personalnya. Benar sekali. Jadi harus bisa membedakan juga mana kritikan yang bersifat umum maupun pribadi. Gitu. Nah. Jadi kalau umum itu nggak apa-apa sebagai masukan, tapi kan ini yang terjadi justru kritikan itu dianggap memprovokasi orang lain. Nah, betul. Kemudian pelakunya ditangkap segala. Jadi
apa namanya, pemerintah hari ini memang sudah jelas-jelas Anti kritik. sengaja membungkam demokrasi, Anti kritik, ya. anti kritik. Jadi kalau wajah demokrasi kita seperti ini ke depan itu akan sangat ini sekali. Terus khususnya untuk kita Papua lagi itu sudah jelas-jelas setiap orang Papua menyampaikan pendapat di muka umum akan selalu berhadapan dengan bentrokan fisik yang ujung-ujungnya nanti ditangkap. Terus kemudian itu yang akan semakin memancing atau memperpanjang begitu. Jadi itu terjadi di luar Papua maupun di Papua. Di Papua sama sekali tidak bisa bergerak. Mau turun tidak bisa, mau ngapa-ngapain tidak bisa. Nah, ini sangat dibatasi penyampaian pendapat di ruang umum bagi kita orang Papua itu sama sekali tidak ada. Jadi mau demo, mau turun aksi terkait dengan kasus korupsi misalnya di Papua juga diperhadapkan dengan aparat keamanan. Masa aksi 10 orang, aparatnya sampai ratusan orang. Itu situasi di Papua ya, yang memang kurang terekspos di dunia Jadi, nasional gitu. Terakhir, saya punya harapan kepada pemerintah. Sesuai dengan tuntutan yang dirilis itu, saya pikir itu menarik itu buat jadikan harapan dan tuntutan. Tuntutan kita Tiga ya. ada 3. Tuntutan kita tuh ada 3. Jadi yang pertama itu segera membebaskan 6 tahanan politik Papua tanpa syarat. Yang membebaskan 6 tahanan politik Papua tanpa syarat. Terus yang kedua itu hentikan kriminalisasi aktivis Papua dan pro-demokrasi Indonesia yang bersolidaritas menyampaikan pendapat di muka umum dan cara damai yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Terus yang ketiga itu hentikan pemenjaraan demokrasi, artinya hentikan pembukaman demokrasi di Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Cuan untuk baca ceritanya terkait situasi dan kondisi terhadap saudara kita ke-6 Tapol asal Papua yang sampai sekarang ini masih menjalani proses persidangan ya, walaupun dalam situasi pandemi gini. Oke, mungkin itu dulu ya dari kita orang baca cerita untuk kasih tahu saudara dorang, semoga bisa menjadi bagian dari manusia yang menjaga keutuhan demokrasi dan jangan lebay-lebay lah terhadap politik. Oke, jangan lupa subscribe, komen, like dan share ya. Oke, bye bye. Sampai jumpa di Baku Dapa untuk lain kalinya. Siap. Daduh. Selamat berbuka.